Oke guys, hari ini gue sebenarnya lebih ke mau ceritain ke kalian ada sebuah shifting yang gue lakukan dalam gameplay gue mencari uang secara online. Dulu sebenarnya background gue adalah F&B gitu ya, jadi gue sempat punya tempat makan lah ya, kecil-kecilan jual ramen. Tapi akhirnya gue pindah ke digital marketing karena gue dari dulu memang dream of something yang gue bisa kerjain di cafe, di rumah. Tapi gue nggak tahu apa karena waktu itu work from anywhere itu masih not a thing lah. Nah, jadi gue waktu itu nggak tahu mau jadi apa, apakah mau maybe accounting kayaknya di depan laptop juga, atau designer juga di depan laptop, dan akhirnya gue dikenalin lah dengan sebuah kelas digital marketing di situ. Dan dari situlah baru gue masuk ke dalam dunia marketing gitu ya. Jadi kayak secara ya namanya digital marketing ini gue dikenal juga dengan konsep-konsep marketing yang mungkin kita juga sudah familiar, yaitu yang namanya sebuah funneling. Sebuah funnel marketing lah yang kita sekarang sering dengar juga dari awareness. Kita pertama mesti bikin orang aware dulu nih sama produk kita, baru kita hit dengan interest, dengan desire, abis itu mereka baru mau action gitu kan. Jadi ibaratnya ada yang sebutannya orang baru mau beli kalau udah 7 kali gitu ya, karena kita punya iklan gitu ya. Jadi kita punya iklan atas 7 kali. Nah, karena gue gitu masih baru di dunia marketing terutama, jadi gue ya udah iya aja gitu ya. Maksudnya kayak oke, let's try gitu ya dengan konsep ini. Dan akhirnya gue mencoba untuk membuild sebuah media, dimana di media itu gue target market gue adalah waktu itu wanita. Jadi gue sebenarnya nggak gitu peduli gitu ya medianya mau tentang apapun, anything. Tapi gue tahu waktu itu gue mau menyasar market wanita karena yang gue tahu adalah wanita suka belanja. Dan menurut gue setelah gue masuk ke dunia digital marketing sekarang, gue merasa justru cowok juga demen belanja gitu ya sekarang. Jadi kayak pada saat itu tuh kayak 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu hipotesisnya adalah yang suka belanja adalah cewek bukan cowok gitu ya. Tapi sebenarnya sekarang cowok suka-suka aja gitu ya belanja. Nah, dari situ akhirnya gue bikin sebuah media tentang cewek gitu ya marketnya, yang yaitu tentang relationship atau percintaan, yang mana setiap kali ada cowok yang komen ataupun DM itu pasti kita nggak bales. Nggak sih, gue yang nggak bales gitu ya, karena gue nggak mau ada cowok sih. Cowok keluar gitu sana gitu. Jadi that's why konten-kontennya juga banyak konten-konten percintaan yang nyalahin cowok biar cewek-cewek itu masuk dalamnya. Nah, di 10.000 pertama, 20.000 pertama gitu. Nah, di media itu akhirnya kita bikin konten dengan harapan growing followers gitu ya. Jadi kayak of course gitu ya, kita pengen growing followers dengan tujuan nantinya bisa jualan kan. Ya, tapi jualannya apa gue waktu itu masih belum tahu. Tapi yang penting gue grow followers dulu karena katanya kita perlu punya ya funneling, sistem funneling lah ya untuk bisa berjualan gitu. Kita perlu punya media gitu, atau kita perlu punya masa lah yang ngelihat kita punya konten. Nah, pada saat itu Instagram lagi jaya-jayanya. Nah, karena kita sudah punya followers sekitar di 80.000 kalau nggak salah, gue bikin produk fisik pertama gue itu adalah tote bag. Jadi gue waktu itu menawarkan mereka sebuah tote bag dengan quotes percintaan gitu ya. Jadi yang mau beli ya udah beli aja gitu. Dan ternyata setelah gue sebar gitu ya ke audiens gue yang 80.000 itu, dengan kisaran likes-nya kita bisa 10 ribuan ya. Pada satu konten itu kita masih 10 ribuan, kadang-kadang ada yang 30 ribu. Yang beli itu cuman kalau nggak salah 20-an. Jadi kayak gue merasa, loh katanya kalau gue sudah punya market, gue mau jualan apapun gampang. Nah disitulah gue mulai berpikir kayak, kok gue nggak bisa, kok gue jual tote bag cuma laku 20 gitu loh. Jadi kayak kenapa gue mesti mikir lagi, mesti jualan apa lagi. Gue pikir dengan punya market mereka bakal ikut aja gitu apa yang mau gue jual. Jadi ternyata belief shift yang pertama gue alami adalah, oh ternyata setelah kita udah build market kita, orang-orang sudah aware kita ini siapa, ibarat kita tuh media apa gitu ya, mereka tuh masih perlu mikir nih produk yang fit buat market kita apa. Nah gue pikir kayak, oh yang penting punya masa, ya udah jualan apapun juga mereka pasti dimakan. Ternyata enggak gitu. Jadi kita mesti mikir juga nih yang cocok tuh kira-kira apa. Jadi kayak loh nggak segampang itu dong. Gue udah capek-capek bikin konten tapi nggak bisa langsung jualan juga gitu loh maksudnya. Jadi kayak disitulah belief shift, semacam insight lah. Insight pertama gue bahwa sebelum punya followers apapun, lu tetap mesti mikirin nih produk yang fit buat market lo apa. Waktu itu juga nggak lama dari situ ada yang influencer luar negeri kok nggak salah bikin produk baju tapi cuma laku di bawah 10 gitu, padahal dia jutaan followers gitu. Nah dari situ mulai tuh oke, jadi gue mesti ngikutin market gue. Oke, gue bakal coba ikutin. Nah, gue pikir karena mereka ini suka dengan konten, ya udah gue bukukan saja konten-konten yang pernah gue post gitu. Jadi gue bikin sebuah buku, dan benar pada saat itu laku memang 1000 piece dengan sangat cepat gitu. Oke, kita cetak habis itu langsung laku, mereka pengen. Jadi kayak ternyata market gue sukanya konten. Nah, jadi situ gue langsung mikir, oh oke, jadi apa yang lu biasakan kepada audiens itu yang mereka makan juga. Berarti kalau audiens gue ini memang sukanya baca konten, mereka juga sukanya beli konten gitu loh. Jadi bukan
semata-mata mudah untuk di cross gitu apapun produknya. Jadi itu adalah insight kedua yang gue juga dapetin gitu ya mengenai marketing ini. Jadi semata-mata seperti itu. Nah, abis itu along the way gue terus mikir nih, oke, ini kita udah coba jual tawarin ke mereka organik. Terus akhirnya nggak lama dari situ gue tuh belajar ngiklan, advertising. Jadi gue ikut workshop advertising, gue ikut belajar, dan ini oke banget gitu. Jadi pas kita lagi running gitu ya, ternyata jadi kalau kita waktu itu mainnya organik, kalau kita nggak jualan lewat konten, of course nggak ada pembelian gitu. Jadi nggak ada pembelian secara pasif. Tapi kalau kita ngiklan, ternyata pembeliannya jadi bisa setiap hari gitu loh. Jadi nggak ngapa-ngapain, cuma setting iklan, dan habis itu ada yang beli gitu ya, otomatis. Jadi ini enak banget kan. Nah, disitulah gue merasa, oh ini skill yang ternyata asik juga gitu kan ya. Jadi kayak bisa advertising asik juga. Sampai waktu itu gue tuh melakukan sebuah eksperimen, apa jangan-jangan kita nggak usah konten aja, kita nggak usah jual organik, kita cuma nyalain iklan doang, itu bisa gitu. Konten itu kan sesuatu yang cukup menghabiskan waktu juga lah ya, kayak mikirin copywriting seperti apa, yang engagementnya banyak tuh kayak gimana. Akhirnya waktu itu gue coba 2 bulan deh, kita stop konten dulu, kita coba lihat kalau cuma lewat iklan penjualannya masih oke apa enggak, dan ternyata masih oke juga penjualannya kalau memang lewat iklan. Jadi gue ngerasa bahwa oh ini ada beda antara yang namanya content marketing sama selling. Ini tuh ternyata bisa dipisahkan, karena dari dulu gue mikir kayak, oh kalau lu nggak punya media, kalau nggak punya massa, lu susah buat jualan. Nah, in the extreme way, akhirnya gue coba lagi nih, oke sekarang gue nggak bakal bikin medianya, gue bakal langsung bikin produknya, dan gue langsung bakal tawarin ke orang-orang. Jadi apakah ini berhasil? Karena kan mindset gue dari dulu adalah, oh lu harus funneling nih, lu harus bikin orang aware dulu, abis orang aware, abis lu bikin orang tuh jadi tertarik, lu ngomongin lah problemsnya, abis lu baru bisa jualin. Nah, kok ini ada metode yang kayaknya gue lihat ini tuh gue bisa langsung jualin ke orang gitu, tanpa gue harus aware-awarean dulu lah, awareness segala macam dulu, nggak usah lah. Jadi kayak langsung di-hit, langsung jualan gitu, lewat online gitu. Dan ternyata gue coba tes nih metodenya. Waktu itu gue jadi bikin sebuah produk, digital produk juga, tentang how to make money online, karena kan gue udah pernah ngelakuin juga kan how to make money online kayak yang sekarang ini gue ajarin ke kalian, tapi gue nggak punya medianya. Jadi kayak gimana caranya jualan digital produk lah gitu. Dan ternyata setelah gue lakuin, kok ada yang beli juga gitu loh, padahal gue nggak punya medianya sama sekali, gue cuma punya Facebook page doang untuk mengiklankan teknik gue dalam menjual sebuah produk gitu. Jadi gue waktu itu jualan teknik iklan gue lah, framework iklan gue waktu itu gue jualin. Nah, dari situ gue mikir, oh oke, berarti selama ini gitu ya. Jadi dari dulu tuh pas gue bangun media digital marketing itu tuh sebenarnya gue tuh di posisi dimana nggak ngambil profit selama setahun. Of course lah, lu kayak jualan tote bag aja cuma laku 20, abis itu lu kan invest lagi ke tim konten lu. Ada yang copywriting, ada yang desain, abis itu kayak yaudah mereka running lagi, abis itu gue jualan lagi, abis itu buat mereka lagi, tuh selama setahun tuh bener-bener kayak gue nggak ngambil apapun. Nah, gue ngerasa pada saat itu kayaknya, oh berarti digital marketing ternyata duitnya nggak cepet juga ya. Maksudnya kayak perlu lu invest, walaupun setelahnya memang enak menuainya gitu kan ya. Tapi di sini gue sadar ada metode yang bisa lebih cepat loh, yang orang-orang bisa terapin, yaitu namanya adalah digital selling. Nah, gue mikir dari dulu kenapa banyak digital marketer yang selalu mengenalkan sebuah teori funneling marketing ini, mulai dari awareness, interest, desire, action, tanpa memberitahu bahwa sebenarnya kita bisa loh kalau mau duit cepat, mainnya langsung di digital selling. Jadi kalau framework digital marketing adalah seperti ini yang kalian lihat di sini. Nah, menurut gue ini adalah framework digital selling yang sekarang ini gue pakai buat jualan produk fisik maupun produk digital. Jadi produk fisik waktu itu kita jual, waktu itu kita over creation di mana kita jual sajadah elektronik. Sajadah elektronik ini kalau kalian ketik di Facebook Ads Library pada saat itu ya, nggak tahu pada saat gue bikin video ini gitu ya. Nah ini masih kosong gitu loh. Jadi kayak ibaratnya kayak nggak ada yang jualan sajadah elektronik. Waktu itu makanya gue melihat peluang. Ini kayaknya kita bisa nih karena di Shopee ataupun di TikTok sajadah elektronik itu udah laku. Jadi kita tinggal buat overnya, kita tinggal bikin over creationnya. Habis itu masuk ke sales page, habis itu ke form page, habis itu check out. Nah, sebenarnya kan berarti heavy-nya kalau lu mau cari duit dari digital adalah gimana cara untuk bisa bikin offer yang menarik gitu. Jadi menurut gua ini harusnya yang dipelajari oleh orang-orang yang memang ingin cari uang lewat online gitu. Jadi flow inilah yang akhirnya membuat gua bisa make money online. Dan gua rasa kalian juga bisa terapinya, even kalian juga nggak punya produk sekalipun. Karena kan sekarang udah bisa reseller, udah bisa buat digital produk juga gitu. Jadi menurut gua framework ini yang ngebawa gua lah gitu ibaratnya. Nah, terus mulainya gimana nih gitu ya? Ya kalian harus belajarin gitu kan ya. Cara bikin offer tuh gimana, terus cara bikin sales page tuh gimana. Kayaknya gua udah pernah bikin juga YouTube-nya gitu ya. Cara bikin sales page gimana, form page itu juga seperti apa. Biasanya kita pakai third party, habis
Habis itu cara closing mah tinggal orang bayar aja lah ya. Jadi nggak usah pusing. Heavy-nya ada di cara bikin offer sama cara bikin sales page yang menurut gue bikin orang tuh tertarik dan pengen beli. Untuk kalian yang pengen dapetin make money online gitu ya, gue rasa funnel marketing ini bagus untuk long term. Tapi kalau kalian pengen butuh yang flipping atau cara cari duitnya dulu, better mulai dari creating ini gitu ya, over creation, sales page, form page, closing. Karena kalau mulai dari sini, bikin awareness dulu, bikin orang tertarik, it's good for long term. Jadi kayak menurut gue mendingan kalian bikin 2 akun, satu akun yang memang buat flipping, kayak bikin digital selling, satu lagi akun yang digital marketing, entah itu bikin media atau kalian yang jadi affiliator sendiri gitu ya, jualan something, jualan apapun. Jadi kayak short termnya dapat, long termnya juga dapat. Dan kalau kalian bingung gitu ya, oke gue mau jualannya apa, nah gue tuh sering banget share di grup Telegram gue untuk orang-orang yang mau digital selling, khususnya digital produk. Aku tuh sering sharing produk yang gue lagi jual dan laku tuh apa aja di grup gue. Nah, gue juga memperbolehkan orang-orang buat niru, dan udah ada yang bisa dapetin profitnya karena niru produk gue apa, dan gue nggak masalah sama sekali karena kita sama-sama cari uang lah secara online. Dan karena gue yakin ya rezeki udah ada yang ngatur lah, jadi santai aja. So, semoga kalian juga terbantu dengan video ini, dengan penjelasan gua. Dan kalau kalian pengen bener-bener step in gitu ya, masuk untuk cara jual digital produk, gue rekomen kalian buat join ke grup gua aja, biar kita nanti bisa ngobrol lebih lanjut, biar kalian juga bisa dapat info-info lebih lanjut. Dan semoga video ini membantu. Sampai ketemu di next video ya.